Meskipun saya seorang dokter spesialis yang biasanya menyembuhkan, tiba-tiba sekarang saya menjadi pasien yang disembuhkan, itu kayak kena petir di siang bolong. Saya Dr. Maharani, saya spesialis emergensi, kepala unit gawat darurat di Rumah Sakit Daha Husada Kediri. Sebelum saya lulus dokter pun saya sudah menjadi seorang relawan di bencana. Ada banjir, ada tsunami, ada gempa, ya ada wabah, saya pasti ikut. Nah, dalam perjalanan hampir 23 tahun jadi dokter tadi itu, di tahun 2020 itu, waktu COVID mulai melanda Indonesia, saya terpanggil untuk menjadi relawan. Jadi ketika ada panggilan ke Sulianti Saroso, naluri ke emergensian saya ya pasti saja akan mendahului dari semua pertimbangan yang lain ya. Sebagai dokter spesialis emergensi, saya bekerja di banyak disaster. Hanya karena disaster dan bidang toksinologi itu kita melihat bencananya, kita melihat ularnya. Tetapi untuk COVID-19 ini menjadi ketakutan yang berbeda karena virus corona ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Saya punya pengalaman tentang pasien-pasien di Sulianti. Seorang ibu usianya sekitar 48 tahun. Ibu ini kondisinya sudah sangat berat, dia sudah pakai ventilator dan sudah tidak sadar ya. Nah, setiap jam 9 pagi kami selalu menerima telepon dari suami si ibu ini. Di mana telepon itu selalu menanyakan apakah istrinya baik-baik saja. Tolong ya nanti diberitahukan ke istri saya bahwa kami semua mencintai dia. Dan saya juga baru tahu bahwa suaminya itu ternyata adalah salah satu pasien COVID juga yang sedang dirawat di Wisma Atlet. Itu membuat kami terharu, ternyata di dalam saat mereka sama-sama sakit, mereka saling mensupport dan mendorong suami istri ini supaya mereka bisa bertahan menghadapi virus corona ini. Jadi hari itu memang kami mendapatkan satu pasien, dia bekerja di rumah sakit ini sendiri sebagai staf laundry dengan sebuah keluhan yang khas untuk orang-orang COVID. Saya hubungi seluruh rumah sakit di kota ini. Ternyata sangat susah untuk mendapatkan swab. Justru kota tetangga bisa. Akhirnya saya bawa dengan mobil saya tadi, 1 jam perjalanan ke kota tetangga, kami swabkan dan sampai di sana difoto. Ternyata hasilnya menunjukkan memang dia kemungkinan besar adalah COVID. Sebelum pulang, saya beritahu kepada dokter jaganya di sana bahwa saya besok pagi akan kembali untuk meng-screeningkan diri saya sendiri. Saya datang lagi ke sana dan di-swab tanggal 6 Juni. Dan tanggal 11 itu saya diberitahu kalau saya positif. Meskipun saya seorang dokter spesialis yang biasanya menyembuhkan, tiba-tiba sekarang saya menjadi pasien yang disembuhkan, itu kayak kena petir di siang bolong. Antara perasaan sedih, kecewa, marah, dan yang paling berat adalah masalah ketika kita tidak tahu apakah kita masih tetap hidup atau tidak. 3 hari itu memang saya puaskan diri dengan menangis ya, karena memang ya siapa sih orang yang bisa tahan ketika tahu bahwa dia positif. Jadi titik baliknya adalah bahwa saya harus bisa melewati masa-masa itu. Saya putuskan untuk mengisi hari-hari saya di ruang isolasi itu dengan sesuatu yang membuat saya bahagia. Selain diobati, istirahat, juga
Saya menyenangkan diri saya dengan saya bawa laptop saya. Nah, ini laptop saya. Jadi besok paginya saya ikut berjemur. Saya gunakan untuk berinteraksi dengan teman-teman yang juga positif. Saya sendiri karena banyak yang mengirimkan saya makanan, buah-buahan, saya bagi. Dan ternyata itu membuat mereka bahagia. Akhirnya saya membuat kesimpulan, kalau saya ingin bisa terus bertahan sampai saya sembuh, maka saya tidak boleh membuat hidup saya sedih terus-menerus. Nah, gerakan itulah yang awalnya menginspirasi saya untuk membuat gerakan yang lebih besar. Saya minta tolong ke banyak teman, salah satunya ada teman saya yang pintar bikin kue di Kota Malang. Ada yang pengusaha buah-buahan lemon. Ada lagi teman saya ini yang membuat care pack. Jadi sebuah bingkisan atau gift-gift gitu kepada orang-orang yang sakit ataupun keluarga ataupun perawat. Nah, akhirnya gerakan itu saya kembangkan dengan banyak orang dan sekarang ini sudah diikuti orang banyak di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, di Aceh ya. Jadi tujuannya adalah mensupport semua orang-orang yang pernah terkena COVID dalam keadaan COVID, keluarga COVID, ataupun instansi-instansi yang banyak tenaganya menjadi COVID. Nah, jadi dengan adanya COVID ini kembali lagi rasa kemanusiaan dan rasa kepeduliannya itu.